Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, dasarnya berpasrah kepada Allah. Allah selalu dengan prasangka hamba-hambanya. Kisah ini diambil dari cerita Ustadz Khalid Basalamah dalam ceramahnya. Beliau menceritakan sebuah kisah luar biasa. Kisah seorang yang tidak memiliki harta sepeser pun, namun harus membayar biaya operasi istri tercintanya. Suatu hari, ada seorang syekh yang sedang melakukan perjalanan ke Mesir. Saat tiba di Kairo, sekitar jam 2 pagi. Selepas subuh, ia kembali ke Saudi, sehingga memutuskan untuk beristirahat sejenak di sebuah masjid. Ketika memasuki masjid, ia melihat seorang lelaki yang tengah bersujud, sembari menangis terseduh-seduh. Tangisannya pun membuat syekh tadi ikut mengaminkan, meskipun belum tahu doa apa yang dipanjatkan si pria bersujud itu. Setelah beberapa saat, lelaki itu pun melihat kehadiran syekh. Ia pun datang menemuinya. Syekh pun langsung bertanya, sebab ia menangis begitu terseduh-seduh di sepertiga malam ini. Lelaki itu pun menjawab, "Istri saya sedang sakit. Hari ini ia harus segera dioperasi. Biaya operasinya sebesar 14.500 genih, mata uang Mesir. Tapi saya tidak memiliki uang sepeser pun. Jika tidak bisa melunasi biayanya, maka istri saya tidak bisa dioperasi. Sedangkan penyakit istri saya sudah sangat parah." Jawabnya begitu terseduh. Syekh pun menjawab, "Itu sebabnya kamu bersujud dan menangis hingga seperti ini. Jika begitu, kembalilah bersujud, gantungkan semuanya kepada Allah. Mintalah kepada Allah, lanjutkan menangis kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang ikhlas minta padanya. Nikmati sujudmu, pasti Allah akan berikan jalan keluar," ucap sang syekh. Lelaki itu pun kembali bersujud dan sembari menangis, memohon kepada Allah untuk segala masalah yang sedang ia hadapi. Di sisi lain, sang syekh pun melanjutkan istirahatnya. Dan 1 jam menjelang azan subuh, seorang marbon masjid datang dan membangunkan syekh tersebut. Ia pun segera melakukan sholat qalbiyah dan sholat sunnah fajar. Menjelang iqomah, pengurus masjid yang mengetahui kehadiran syekh pun memintanya untuk menjadi imam masjid. Namun, syekh pun menolak karena ia baru saja beristirahat dan meminta yang lain untuk menjadi imam. Namun, tak disangka, suara syekh itu terdengar melalui mikrofon masjid yang belum dimatikan. Suara yang tak asing tersebut membuat salah satu pengusaha kaya di dekat masjid pun datang untuk sholat berjamaah di masjid. Karena si pengusaha sering mendengarkan ceramah sang syekh di YouTube. Setelah selesai melaksanakan sholat, si pengusaha pun datang menghampiri syekh. "Ahlan wa sahlan syekh. Saya adalah seorang penggemar Anda di YouTube. Saya sebenarnya tadi ingin sholat di masjid lain, namun mendengar suara Anda. Akhirnya saya ke masjid ini untuk sholat," ucap si pengusaha. "Syekh, saya mau minta tolong satu hal," lanjut si pengusaha tadi. "Minta tolong kenapa?" tanya syekh. "Saya sudah menghitung zakat uang perusahaan saya dan harus mengalokasikan zakat saya sebesar 14.500 genih," jawab si pengusaha. Mendengar jawabannya, sang syekh pun langsung menangis.
sembari mencari lelaki yang sedari tadi bersujud memohon pertolongan Allah. Tak lama, Syekh yang akhirnya melihat lelaki itu pun memanggilnya. "Hai Fulan, kemarilah." Datanglah lelaki tersebut. "Ceritakan masalahmu, wahai Fulan," lanjut sang Syekh. Akhirnya lelaki itu menceritakan tentang masalahnya di hadapan Syekh dan si pengusaha. Mendengar cerita lelaki itu, tiba-tiba si pengusaha langsung menangis. Lelaki itu pun keheranan. Akhirnya si pengusaha itu pun menjelaskan, "Demi Allah, saya sudah menyimpan uang ini selama seminggu. Istri saya pun terus menyuruh saya untuk menyerahkan zakat ini. Namun saya masih bersikukuh ingin menyerahkan langsung uang ini kepada satu orang yang benar-benar membutuhkan dan bisa membantu menyelesaikan masalahnya, agar kelak ini menjadi amalan yang dapat menyelamatkan saya di akhirat." Mendengar hal tersebut, lelaki yang sedang membutuhkan uang itu pun menangis. Dan si pengusaha pun langsung memberikan uang 14.500 geni. Mendapatkan uang tersebut, lelaki itu pun langsung kembali ke tempatnya bersujud dan begitu bersyukur atas rezeki yang diterimanya. Begitulah kisah nyata tentang menggantungkan segalanya kepada Allah. Meskipun begitu, tetaplah berusaha karena Allah tidak akan pernah memungkiri janjinya. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab.